Natania pun menghubungi seseorang, dua orang yang ia kenal dari internet, dan akan menemui mereka di tempat lain, bukan di kafe itu. Untuk apa lagi kalau bukan untuk merencanakan pelenyapan Vicky yang keberadaannya mengancamnya. Sementara itu Sam dan Daniel langsung ingin ke lokasi. Barangkali mereka masih ada di sana. "Sayang, aku pergi dulu," ucap Sam. Sekilas ia mengecup kening istrinya. "Hati-hati," pesan Rea. Setelah Sam pergi, Rea pun terdiam. Ia menatap Ika. "Apa tentang itu Bibi nggak tahu?" tanya Rea. Ika menggeleng. "Bibi juga terkejut, Mbak. Artinya Nyonya Natania benar-benar licik dan picik. Artinya dia memang mengincar harta Winston saja," ucap si Bibi. Rea lagi-lagi terkejut dengan kondisi yang benar-benar rumit yang dihadapi suaminya selama ini. Ia menghela nafas. Ia benar-benar kasihan pada Sam. Tidak bisa ia bayangkan betapa sakitnya menjadi Sam yang ditinggalkan ibu kandungnya sejak kecil dan dibesarkan oleh ibu tiri yang licik. Dan setelah besar, dia justru ditikam oleh adik yang ternyata bukan adik kandungnya sama sekali, tidak memiliki darah keluarga Winston. Rea terduduk di sofa. Ia seketika merenung dan membayangkan semua yang dilalui suaminya. Ika pun duduk. Ia mengusap bahu Rea. Aku kasihan melihat Sam sudah dihadapkan dengan tanggung jawab sejak usianya yang masih muda. Sekarang ditikam oleh adiknya sendiri, dan ternyata adiknya itu juga bukan keturunan Winston, bukan anak Edwin," lirih Rea. Ika menghela nafas. "Mbak Rea nggak perlu kasihan. Tuan Sam sudah bahagia bersama Mbak Rea sekarang," ucap si Bibi. Rea menghela nafas. Dia berharap dia dan Sam bisa melewati semuanya. Cepat-cepat Sam mengemudikan mobilnya untuk sampai di kafe yang Daniel katakan. Mereka pun sudah sampai dan mata Daniel langsung ke arah kafe. "Sial, tadi mereka di situ," tunjuk Daniel ke arah sebuah meja. Mereka sudah sampai di sana dan tidak melihat siapa-siapa lagi. Bahkan Natania pun tidak ada di sana lagi. Sam memukul setirnya. "Kurang ajar," umpatnya. "Gue yakin Sam, laki-laki itu benar-benar ayah Deon. Sumpah mirip, dan ucapannya yang gue dengar itu benar-benar di depan gue langsung," ucap Daniel. Sam mengangguk. "Gue percaya lu. Masalahnya sekarang gak ada jejak buat menyelidiki. Natania dan laki-laki itu gak meninggalkan jejak," gumam Sam. Ia menghela nafas. "Tapi gue yakin masalah ini bukan masalah besar buat lo. Lo pasti bisa membuktikannya," ucap Daniel memberi semangat pada Sam. Sementara itu di kantor, tebakan Rea benar. Deon mengumpulkan semua OB untuk dirazia dan diperiksa. Ia curiga pada OB yang bermasker yang mengaku sedang mengalami flu berat. Begitu juga kata pengawas CCTV yang mengatakan pada Deon. Ia curiga pada OB yang tadi memberikannya teh. Satu persatu Deon mengenali wajah OB yang sudah berkumpul di dapur. Dengan geram dan emosi yang penuh, ia sudah siap untuk menghajar habis-habisan OB yang sedang dia cari dan curigai. Sayangnya OB itu tidak ada. "Sial, berarti benar dia itu penyusup," gumam Deon. Tangannya membulat sempurna dan sangat emosi. "Kau sebagai kepala OB, apa kau tidak tahu anggotamu?" bentak Deon. Buk sekali ia memukulnya untuk melampiaskan kekesalan dan amarahnya. "Maaf Pak," ucapnya menunduk. Deon kembali berjalan ke ruangannya dan disusul oleh Wilona. "Deon, kamu harus tenang dulu. Gak akan ada yang selesai dengan emosi," Wilona berpesan. "Aku yakin dia itu Sam." "Ah sialan, jadi dia berani-beraninya menyusup ke sini. Dari postur tubuh dan tingkah laku yang menggunakan topi dan masker, aku yakin dia itu Sam," gumam Deon. "Tapi gak ada yang bisa kamu lakukan sekarang ini. Kamu gak ada bukti. Kamu juga gak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak ada di sini," ucap Wilona. Deon terdiam.
Tangannya itu masih membulat sempurna. Kalau kamu ingin membalasnya, cari cara yang lebih elegan untuk memberi pelajaran pada Sam, usul Winona. Di rumah Sam, Rea, Daniel, dan Sam kembali ke rumahnya. Mereka tidak mendapatkan apa-apa. Gimana Sam? Tanya Rea yang langsung berlari mendekati pintu setelah mendengar mobil suaminya datang. Sam menghela nafas, ia menggeleng. Mereka sudah gak ada di sana, ucapnya. Rea menelan ludahnya lekat. Kamu tenang dulu, kebenaran pasti akan terungkap, lirih Rea. Sam mengangguk. Dan lu harus punya handphone. Gue butuh informasi dari lu. Kalau suatu saat lu menemukan dan tahu sesuatu atau melihat sesuatu, lu bisa langsung hubungin gue, ucap Sam. Daniel menghela nafas. Tapi Sam, please, Sam memohon, gue takut keluarga gue bisa tahu kontak gue dan melacak gue, ucap Daniel. Kalau gitu kamu pakai handphoneku dan tetap pakai nomorku. Gak akan ada yang melacakmu kan? Aku gak butuh handphone. Aku selalu di rumah, lagi pula ada BIK. Kalau aku perlu menghubungi Sam, aku juga bisa pakai telepon rumah, ucap Rea. Sam menatap istrinya, lalu ia menatap Daniel. Oke, ucap Daniel, yang akhirnya menerima usul Rea tersebut. Sam menghela nafas panjang, lalu membuangnya perlahan. Tampak kesedihan dan kekalutan di raut wajahnya yang tegas dan marah itu. Rea pun mengambil handphonenya. Ia membersihkan semua isinya yang tidak penting agar Daniel nyaman menggunakannya. Kalau gitu, gue pergi dulu Sam. Lu juga harus tenang. Kalau lu butuh bantuan gue pasti siap membantu lu. Daniel menepuk bahu Sam. Sam mengangguk. Thanks Dan, ucapnya. Daniel pun permisi dan pergi. BIK berjalan ke dapur untuk mengambilkan air minum. Barangkali bisa menenangkan tuannya itu dari kekalutan pikirannya. Sementara Rea langsung duduk di sisi suaminya. Sam menghela nafas sekali lagi. Rea menyentuh bahu Sam dan langsung memeluk suaminya itu, berharap pelukan itu sedikit bisa menguatkan. Kamu tahu Re, Mama itu orang yang baik. Dia tahu suaminya selingkuh, tapi dia memilih diam karena menghargai Opa dan nama Winston. Tapi nyatanya setelah berpuluh tahun, wanita yang diperjuangkan Papa mati-matian untuk dia nikahi dan menyakiti Mama ternyata penipu. Bahkan seorang adik yang dilahirkannya, yang disayangi Papa, bukan anak kandungnya. Dan sekarang aku terbuang, jangankan untuk menjaga nama Winston. Bahkan aku sudah sangat bodoh karena Winston Company jatuh ke tangan orang yang sama sekali bukan keturunan Winston, gumam Sam. Rea mendengarkan semua keluh kesah Sam. Kamu gak salah Sam, kamu sudah memberikan yang terbaik. Kamu sudah menjaga nama Winston dan memperjuangkannya, lirih Rea. Aku bahkan sudah melukaimu, menyakiti, menyiksamu, menghancurkan hidupmu hanya demi Deon, pekik Sam. Ia merasakan penyesalan yang teramat dalam. Ia menekan kepalanya frustasi. Aku melakukan hal-hal bodoh hanya untuk seseorang yang bukan darah Winston, gumam Sam lagi. Siapa bilang hidupku hancur? Tanya Rea. Ia ikut bersedih merasakan bagaimana perasaan Sam. Rea menggeleng. Hidupku gak hancur, hidupku lengkap sama kamu. Rea menguatkan suaminya. BIK yang ingin mengantarkan air minum mematung di dekat dapur dan tidak ingin merusak situasi yang mengharumkan itu. Ia menghela nafas. Sam menatap raut wajah istrinya. Ia pun memeluk Rea begitu erat. Ini semua hukuman untukku, lirih Sam. Di tengah kondisi Sam yang menyalahkan dirinya atas semua yang terjadi. Saat itu pula Deon di kantor berpikir untuk menghancurkan Sam berkali-kali sebagai balasan atas ulahnya yang menyusup ke kantor. Deon dan Winona masih merenung. Mereka memikirkan cara apa yang cocok untuk menghancurkan Sam tanpa dia bisa mengelak dan menuntut. Deon menggosok-gosok dagunya. Menculik istrinya? Tanya Winona. Deon menggeleng. Terlalu beresiko, ucapnya. Aku mau melihat Sam kesusahan
dan merasa nggak bisa berbuat apa-apa. Simpel tapi memberikan efek luar biasa. Lanjut Deon, Wilona menghela nafas. Selain rumah dan perusahaan, apalagi yang kamu minta dari Sam? Tanya Wilona. Hanya itu, jawab Deon. Karena rumah yang dia belikan untuk istrinya itu adalah atas nama ibunya Rea. Tidak bisa aku sita. Jelas Deon. Lalu tiba-tiba Deon dan Wilona bersitatap. Sepertinya pikiran mereka sama. Kartu ATM, ucap mereka serentak. Ya, Sam pasti masih memakai kartu yang atas nama perusahaan, ucap Deon. Wilona tersenyum menyeringnya. Aku akan blokir dan Sam tidak akan bisa berkutik karena itu atas nama perusahaan, gumam Deon yang bangga dengan ide busuknya. Sam belum sadar kalau kartunya itu sudah tidak aktif karena dia belum menggunakannya. Ia benar-benar tidak menduga kalau Deon akan melakukan itu dan memang tidak kepikiran sampai ke sana. Belum ada kabar dari Daniel. Tanya Rea. Ia menyendokkan nasi ke piring suaminya malam itu. Belum sayang, Sam menggeleng. Apa yang sebenarnya terjadi kak? Tanya Sania. Yang lebih banyak di kampus tidak begitu tahu apa yang terjadi di kehidupan mereka. Deon diduga bukan adik seayah Sam, jawab Rea memberitahu adiknya. Sania terkejut. Apa? Tanyanya. Tadi Daniel datang dan dia mendengar dan melihat sendiri percakapan Mama Sam dan seorang laki-laki yang wajahnya mirip sama Deon. Lanjut Rea menjelaskan. Jadi Kak Sam itu artinya pewaris tunggal. Artinya Deon seharusnya nggak berbuat seperti ini pada Kak Sam, ucap Sania. Sam mengangguk. Benar Sam, tapi kita belum ada bukti apa-apa. Kak Sam sabar ya, ucap Sania pada kakak iparnya itu. Sam menelan ludahnya. Ia menatap Sania lalu menatap istrinya. Kenapa kalian begitu baik? Kalau diingat-ingat aku sudah menghancurkan kehidupan kalian, ucap Sam lagi. Rea menghela nafas. Dia mengusap lengan suaminya itu. Lalu ia menggeleng. Stop, jangan bilang kayak gitu lagi, ucapnya. Sam menghela nafas. Makasih sayang, sudah selalu bersamaku, ucap Sam. Rea tersenyum dan membelai pipi suaminya itu. Sekarang kamu makan dulu, karena untuk menghadapi itu semua harus dengan kekuatan dan pikiran yang fokus. Aku tahu kamu pasti bisa. Gak ada yang gak bisa dilakukan oleh seorang Sam kan? Tanya Rea menyemangati suaminya. Sam tersenyum menatap wajah istrinya yang tulus. Makasih sayang, ucap Sam lagi. Sementara itu di rumah keluarga Winston, Deon, Wilona, Nathania, dan Edwin sedang makan malam bersama. Ma, Pa, aku dan Wilona akan menikah, ucap Deon tanpa basa-basi. Wilona tersenyum lebar. Kalian serius? Mama senang mendengarnya, ucap Nathania bahagia. Hanya Edwin yang berwajah tidak suka kalau tahu bahwa Wilona juga bukan wanita yang baik dan tulus. Ia menelan ludahnya karena ia juga tidak bisa mencegahnya. Wah, kapan kalian akan melangsungkannya? Tanya Nathania pula semangat. Secepatnya dalam bulan ini, ucap Deon. Wilona semakin tersenyum lebar. Ah, Mama senang mendengarnya. Akhirnya di rumah ini ada menantu, ucap Nathania menyentuh tangan Wilona di atas meja dan mengusapnya. Ah tante, makasih, ucap Wilona kegirangan. Pokoknya aku mau pernikahan yang mewah dan megah. Harus lebih dari pernikahan Sam dengan perempuan sialan itu, gumam Deon. Pasti sayang, pasti Mama akan siapkan semuanya. Mama akan carikan wedding organizer yang ternama dan terbaik. Kalau perlu Mama carikan dari luar negeri, seru Nathania. Ah, Mama senang mendengarnya. Mama pikir kalian masih mau main-main dulu. Ternyata anak Mama sudah dewasa dan sangat bertanggung jawab, puji Nathania. Iya kan Pak? Sambungnya menatap Edwin. Edwin berekspresi datar, berbeda dengan reaksi yang ia harapkan. Pak, bentak Nathania. Iya Ma,
Edwin menjawab seadanya. Deon dan Wilona pun bersitatap dengan senyuman. Thank you, Deon. Aku menyesal pernah dekat dengan Sam karena kamu yang paling bertanggung jawab dan dewasa, puji Wilona. Deon mengangguk. Kita akan hidup bahagia tanpa kekurangan apapun, ucapnya percaya diri. Bagaimana kantor selama kamu tangani? Apa ada keuntungan atau kerugian? Tanya Edwin. Semua mata tertuju pada Edwin. Pertanyaannya itu benar-benar merusak suasana makan malam dan pembahasan yang hangat itu. Apa maksud papa nanya kayak gitu? Protes Natania. Deon pun menggeram. Memangnya papa tahu apa soal perusahaan? Papa tahu apa soal kantor? Opa saja tidak mempercayakan apapun pada papa. Artinya papa nggak bisa apa-apa. Jadi jangan coba menjengkalku. Sekarang apapun yang papa pakai dan pergunakan itu semua adalah milikku. Aku sekarang yang menguasai Winston, gumam Deon. Kamu terlalu sombong, Deon, tegur Edwin. Kenapa kalau aku sombong, Pak? Wajar kan? Aku punya semuanya sekarang, ucap Deon dengan jumawanya. Ia bahkan membuka kedua tangannya lebar, menunjukkan pada ayahnya tentang besarnya kekuasaannya. Edwin menghela nafas. Papa, ada masalah apa sih? Gumam Natania. Edwin hanya diam. Usai makan malam itu, Deon kembali luar rumah untuk mengantarkan Wilona pulang. Ah Deon, thank you so much. Aku beneran gak nyangka kamu akan menikahiku secepat ini. Kamu tahu sendiri kalau aku sudah pernah dikhianati dan ditinggalkan sama si Sam itu. Tapi gak apa-apa, aku dapat yang lebih baik jauh dibandingkan Sam, ucap Wilona yang memeluk lengan Deon yang sedang menyetir dan menempelkan kepalanya di sana. Aku butuh pendamping yang pemikirannya cerdas sepertimu, ucap Deon lagi. Lagi pula kalau kau menolak, aku berencana akan memaksa, ucapnya terkekeh. Wilona pun tertawa, namun di dalam hati dia berbisik, enak aja, kamu mau maksa mentang-mentang kamu sudah kaya. Aku juga mau sama kamu karena kekayaanmu dan sekarang kamu yang menguasai Winston, gumamnya membatin. Dipaksa seorang Deon pasti aku bersedia sepenuh hati, ucap Wilona membesarkan telinga Deon. Mereka berdua pun tertawa. Sam sepertinya belum sadar kalau kartunya sudah aku blokir. Aku penasaran lihat dia kesusahan tanpa harta Winston. Bagaimana dia menghidupi keluarganya, gumam Deon. Wilona pun menyeringai. Kamu memang yang terbaik, ucapnya membelai pipi Deon. Ah itu juga berkat pikiran cerdasmu sayang, Deon membalas pujian Wilona. Malam sudah semakin larut, tapi Sam belum bisa tidur. Dengan lelap ia meniduri tangannya dan menatap langit-langit kamar. Ia memikirkan cara bagaimana bisa mengetahui dan membongkar semuanya. Terbersit rasa kasihan di hatinya mengingat ayahnya, tapi saat itu pula dia emosi. Ini semua karena kau terlalu bodoh, Pak, gumamnya di dalam hati. Mama gak akan mati karena makan hati dan memilih diam menjalani kehidupan bersama papa yang selingkuh dengan Natania, gumam Sam. Dulu dia yang masih kecil tidak paham semua itu, tapi sekarang Sam benar-benar tidak habis pikir. Deon yang bukan darah Winston menguasai semuanya. Rhea berbalik, matanya yang berkedip melihat Sam yang belum tidur. Sam, sapa Rhea dengan suaranya yang serak. Ia pun mengangkat kepalanya. Kamu belum tidur? Tanya Rhea. Sam menghela nafas. Ia pun mengubah posisinya menyamping dan menghadap Rhea. Belum sayang, ucapnya. Kamu kepikiran ya? Tanya Rhea. Sam tidak menjawab. Rhea memeluk suaminya itu dengan manja. Sam pun mengusap kepala Rhea. Ia memejamkan mata. Kalau tidak ada Rhea, mungkin sekarang Sam benar-benar akan menyedihkan. Tidak memiliki kekuasaan dan tidak memiliki kekuatan apapun. Kita bisa melewatinya.
Kamu bisa membuktikannya. Kebenaran akan terungkap, Sam. Percayalah, ucap Rea. Sam mengangguk. Re, aku minta maaf untuk semuanya, ucap Sam. Sampai kapan kamu akan meminta maaf terus, sayang? Tanya Rea. Iya, membelai dada suaminya itu. Sam kembali menghela nafas. Aku rasa semua ini balasan untukku. Rea menggeleng. Ia mendongak dan menatap wajah suaminya. Balasan apa? Ini hanya cobaan untuk menuju kebahagiaan yang sebenarnya. Di balik badai akan ada pelangi. Setelah kesengsaraan akan ada cinta dan kebahagiaan. Itu yang aku rasakan setelah mengenalmu, ucap Rea bijak. Re, panggil Sam. Ya, sahut Rea. Aku gak tahu kalau kamu gak ada di hidupku. Mungkin hidupku lebih hancur dari ini saat keluargaku membuangku, ucap Sam. Kamu ada untukku, aku ada untukmu, dan badai ada yang mengantarkan kita ke kebahagiaan. Aku tahu kamu juga laki-laki yang kuat, sudah menghadapi semuanya sendiri. Aku bangga sama kamu, Sam, dan aku rasa Mama kamu juga bangga lihat kamu. Rea menenangkan suaminya. Sam mengecup istrinya dengan sangat dalam sambil memejamkan mata. Ia benar-benar merasa tenang berada di sisi istrinya itu. Sekarang kita tidur. Kamu tidur ya, bujuk Rea. Good night, ucap Rea. Ia mengusap wajah dan kepala suaminya. Good night, sahut Sam. Pagi harinya Sam terbangun dari tidurnya setelah mendengar suara Rea yang tidak berhenti muntah-muntah di kamar mandi. Rea, liris Sam. Ia pun langsung terduduk dan mengumpulkan kesadaran. Sayang, Sam langsung berlari ke kamar mandi. Rea masih terus muntah-muntah di kamar mandi. Sayang, Sam merangkulnya dan mengusap punggungnya. Dari belakang ia juga meraih rambut Rea agar tidak jatuh ke wajahnya dan terkena muntahannya. Kamu kenapa? Tanya Sam. Rea menggeleng. Aku tiba-tiba mual banget, Sam. Sam tiba-tiba tersenyum dan harap-harap cemas. Sayang, kapan terakhir datang bulan? Tanya Sam. Rea terdiam, ia pun memikirkan. Sayang hamil? Tanya Sam menebak dan haru.